Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini mengenai metrik biaya dan model penetapan harga. Nah, untuk metrik biaya di sini ada dua. Jadi di sini ada capital expenditure atau capex dan operational expenditure atau opex. Jadi ada dua ini untuk metrik biaya bisnis. Nah, untuk capex sendiri dikaitkan dengan investasi awal yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk mendanai sumber daya TI yang mereka gunakan. Ini termasuk biaya yang terkait dengan memperoleh sumber daya TI, serta biaya yang diperlukan untuk menyebarkan dan mengelolanya. Biaya untuk pembelian dan penerapan sumber daya TI di lokasi cenderung tinggi, atau biaya capex untuk lingkungan di lokasi ini dapat mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja yang diperlukan untuk penerapan, serta biaya untuk penyewaan sumber daya TI berbasis cloud. Ini cenderung rendah. Biasanya ini biaya untuk lingkungan berbasis cloud ini biasanya mencakup biaya tenaga kerja yang diperlukan untuk menilai dan menyiapkan lingkungan cloud. Selanjutnya, operation expenditure atau OPEX. Ini adalah biaya yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjalankan dan memelihara sumber daya TI yang digunakan. Nah, ini bisa bervariasi biayanya. Contohnya biaya lisensi, biaya listrik, asuransi, dan tenaga kerja. Dan seringkali melebihi biaya yang sedang berjalan dari sumber daya TI di lokasi, terutama dalam jangka waktu yang lebih lama. Contohnya misalnya biaya sewa perangkat keras virtual, biaya penggunaan bandwidth, biaya lisensi, dan tenaga kerja. Selain itu ada juga biaya tambahan, ini untuk melengkapi dan memperluas analisis keuangan di luar perhitungan. Dan perbandingan metrik biaya bisnis standar yang sedang berjalan. Beberapa metrik biaya bisnis yang khusus dapat diperhitungkan, contohnya biaya modal. Nah, biaya modal ini adalah nilai yang mewakili biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana yang dibutuhkan. Misalnya di sini suatu organisasi ada investasi awal sebesar $150.000. Daripada meningkatkan jumlah ini selama 3 tahun, relevansi biaya ini tergantung pada bagaimana organisasi mengumpulkan dana yang dibutuhkannya. Jika modal untuk investasi awal tinggi, maka hal ini semakin membantu membenarkan penyewa sumber daya TI berbasis cloud. Terus juga ada biaya integrasi. Integrasi ini untuk pengujian integrasi adalah bentuk pengujian yang diperlukan untuk mengukur upaya yang diperlukan untuk membuat sumber daya TI agar kompatibilitas dan dapat dioperasikan dalam lingkungan asing. Misalnya di sini ada platform cloud baru. Ini tergantung pada model penyebaran cloud dan model pengiriman cloud yang sedang dipertimbangkan oleh suatu organisasi. Mungkin ada kebutuhan untuk mengalokasi dana lebih untuk melakukan pengujian integritas dan tenaga kerja tambahan. Ini terkait memungkinkan interoperabilitas antara konsumen layanan cloud dan layanan cloudnya. Nah, biaya ini disebut biaya integrasi. Biaya integrasi yang tinggi dapat membuat pihak untuk menyewa sumber daya TI berbasis cloud menjadi kurang menarik. Metrik biaya penggunaan cloud ikut sekumpulan metrik biaya penggunaan untuk menghitung biaya terkait dalam pengukuran penggunaan sumber daya TI berbasis cloud. Ada penggunaan jaringan. Ini berhubungan dengan lalu lintas jaringan yang masuk dan keluar serta lalu lintas jaringan intra-cloud. Selanjutnya ada penggunaan server. Sini adalah alokasi server virtual dan reservasi sumber daya. Selanjutnya ada perangkat penyimpanan cloud. Ini adalah alokasi kapasitas penyimpanan. Terakhir ada layanan cloud. Ini adalah durasi langganan, jumlah pengguna yang ditunjuk, serta jumlah transaksi layanan cloud dan berbasis aplikasi yang berbasis cloud. Nah, untuk setiap metrik biaya penggunaan, deskripsi, unit, dan frekuensi pengukuran disediakan bersama dengan model pengiriman cloud yang dapat diterapkan ke metrik ini. Penggunaan jaringan. Jadi ini didefinisikan sebagai jumlah data yang ditransfer melalui koneksi jaringan. Penggunaan jaringan biasanya dihitung menggunakan lalu lintas pengguna jaringan yang diukur secara
terpisah dan metrik lalu lintas penggunaan jaringan keluar dalam kaitannya dengan layanan cloud atau sumber DTI lainnya. Penggunaan jaringan masuk atau keluar, ada deskripsi, ini ada lalu lintas jaringan masuk, terus ada penggunaan, ini ada lalu lintas jaringan masuk dalam satuan byte, selanjutnya frekuensi, ini adalah kumulatif selama periode yang ditentukan sebelumnya, dan model pengiriman cloud, ini bisa IaaS, PaaS, dan EaaS. Metrik penggunaan jaringan dapat diterapkan lalu lintas WAN antar sumber daya dari satu awan atau cloud yang terletak di geografis berbeda untuk menghitung biaya sinkronisasi, replikasi data, dan bentuk prosesan terkait. Sebaliknya, penggunaan LAN dan lalu lintas jaringan lainnya di antar sumber DTI yang berada di pusat data yang sama biasanya tidak dilacak. Nah, ini ada metrik penggunaan WAN intercloud. Deskripsi lalu lintas jaringan antar sumber DTI yang beragam secara geografis dari cloud yang sama. Pengukuran lalu lintas WAN intercloud dalam byte. Frekuensi terus-menerus dan kumulatif selama periode yang ditentukan sebelumnya. Model pengiriman ini bisa IaaS, PaaS, dan SaaS. Penggunaan server. Alokasi server virtual diukur menggunakan metrik bayar per penggunaan. Ini biasanya digunakan di lingkungan IaaS dan PaaS, dan diukur dengan jumlah server virtual dan lingkungan siap pakai. Bentuk pengukuran penggunaan server ini dibagi menjadi alokasi instan virtual sesuai dengan permintaan virtual yang dipesan. Metrik sebelumnya mengukur biaya per penggunaan dalam jangka waktu pendek, sedangkan metrik yang terakhir ini menghitung biaya reservasi untuk penggunaan server virtual dalam periode yang diperpanjang. Biaya reservasi biasanya digunakan bersama dengan potongan biaya bayar per penggunaan atau ada diskon. Masih lanjut lagi penggunaan server. Metrik alokasi instan mesin virtual sesuai dengan permintaan. Ada deskripsi waktu operasi instan server virtual. Pengukurannya dari tanggal mulai server virtual hingga tanggal berhenti. Frekuensinya kumulatif selama periode yang ditentukan sebelumnya. Modelnya dia bisa IaaS dan PaaS. Selanjutnya metrik alokasi instan mesin virtual cadangan. Deskripsinya biaya dibuka untuk pemesanan mesin virtual server. Ukurannya tanggal mulai reservasi server virtual hingga tanggal kadaluarsa. Frekuensinya bisa harian, bulanan, dan tahunan. Dan model pengiriman cloudnya bisa IaaS dan PaaS. Nah, selanjutnya untuk penggunaan server ada metrik biaya umum. Ini untuk penggunaan server virtual mengukur kemampuan kinerja. Penyedia cloud di lingkungan IaaS dan PaaS cenderung menyediakan server virtual dengan berbagai atribut performa yang umum. Ini ditentukan oleh konsumsi CPU dan RAM, serta jumlah alokasi penyimpanan khusus yang tersedia. Penggunaan perangkat penyimpanan cloud. Penyimpanan cloud umumnya dibebankan berdasarkan jumlah ruang yang dialokasikan dalam periode yang telah ditentukan, yang diukur dengan metrik alokasi penyimpanan sesuai dengan permintaan. Ini mirip dengan metrik biaya berbasis IaaS. Jadi biaya alokasi penyimpanan ini berdasarkan permintaan. Biasanya didasarkan pada kenaikan waktu yang singkat, misalnya setiap jam. Dan juga metrik biaya umum untuk penyimpanan cloud antara transfer data I/O yang mengukur jumlah data dan data input dan output yang ditransfer. Selanjutnya ada metrik alokasi ruang penyimpanan sesuai permintaan. Ini ada deskripsinya. Ini bisa durasi dan ukuran alokasi ruang penyimpanan sesuai dengan permintaan dalam byte. Jadi berapa byte yang dialokasikan oleh si pengguna. Pengukurannya di sini tanggal penyimpanan rilis atau realokasi ke tanggal alokasi penyimpanan. Nah, ini di setel atau di reset ulang setelah perubahan ukuran penyimpanan. Frekuensinya terus menerus. Model pengiriman cloudnya ini bisa IaaS,
PAS, dan SAS. Dan ada juga metrik yang ditransfer data I/O atau input output. Deskripsinya berarti jumlah data input output yang ditransfer. Pengukurannya ini adalah data I/O dalam byte. Frekuensinya terus menerus, dan model pengiriman cloudnya bisa IaaS dan PaaS. Selanjutnya masuk ke penggunaan layanan cloud. Penggunaan layanan cloud di lingkungan SAS biasanya diukur menggunakan 3 metrik berikut. Ada metrik durasi langganan aplikasi. Deskripsinya berarti durasi langganan penggunaan layanan cloud. Pengukurannya ini tanggal mulai langganan hingga tanggal kadaluarsa. Frekuensinya ada harian, bulanan, dan tahunan. Dan untuk model pengiriman cloudnya ini secara SAS. Dan juga ada metrik jumlah pengguna yang dinominasikan. Jadi deskripsinya ini adalah jumlah pengguna terdaftar dengan akses yang sah. Pengukurannya adalah jumlah pengguna. Frekuensinya bisa bulanan dan tahunan. Dan model pengiriman cloudnya berupa SAS. Dan juga ada metrik jumlah pengguna transaksi. Deskripsinya ini berarti dilihat dari jumlah transaksi yang dilayani oleh layanan cloud. Pengukuran jumlah transaksi atau pertukaran pesan permintaan yang direspon. Frekuensinya terus menerus. Model pengiriman cloudnya ini PAS dan SAS. Selanjutnya masuk ke pertimbangan manajemen biaya. Manajemen biaya seringkali dipusatkan pada fase siklus hidup layanan cloud. Ini bagi berikut, ada tahap desain dan pengembangan layanan cloud. Jadi selama tahap ini, model, harga, dan template biaya biasanya ditentukan oleh organisasi yang menyediakan layanan cloud. Terus ada juga penerapan layanan cloud. Sebelum dan selama penerapan layanan cloud, arsitektur BN untuk pengukuran, penggunaan dan pengumpulan data terkait penagihan ditentukan dan diterapkan. Ini termasuk penempatan monitor bayar per penggunaan dalam mekanisme sistem manajemen penagihan. Selanjutnya ada kontrak layanan cloud. Nah, pada fase ini terdiri dari negosiasi antar konsumen cloud dan penyedia cloud dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama mengenai tarif berdasarkan metrik biaya penggunaan. Selanjutnya ada penawaran layanan cloud. Tahap ini memerlukan penawaran konkret model harga layanan cloud melalui template biaya dan opsi penyesuaian apapun yang tersedia. Penyedia layanan cloud, terus penggunaan layanan cloud dan ambang batas pembuat instan dapat ditentukan oleh penyedia cloud atau ditetapkan oleh konsumen cloud. Apapun pilihannya, opsi ini dan opsi penyediaan lainnya dapat mempengaruhi biaya penggunaan dan biaya lainnya. Terus ada juga pengoperasian layanan cloud. Ini adalah fase di mana penggunaan aktif layanan cloud menghasilkan data metrik biaya penggunaan. Dan juga ada penonaktifan layanan cloud. Jadi ketika layanan cloud dinonaktifkan secara sementara atau permanen, maka data biaya statistik dapat diarsipkan. Selanjut masuk ke model penetapan harga. Model penetapan harga yang digunakan oleh penyedia cloud ditentukan menggunakan template yang menentukan biaya unit untuk penggunaan sumber daya. Ini dapat terperinci berdasarkan metrik biaya penggunaan. Berbagai faktor dapat mempengaruhi model penetapan harga. Misalnya seperti ini. Persaingan pasar dan persyaratan peraturan, overhead yang dikeluarkan selama desain, pengembangan, penerapan dan pengoperasian layanan cloud dan sumber daya lainnya. Dan juga peluang untuk mengurangi pengeluaran melalui pembagian sumber daya dan optimalisasi pusat data. Dan juga ada model penetapan harga. Sebagian besar penyedia cloud menawarkan layanan cloud dengan harga yang relatif stabil dan kompetitif, meskipun pengeluaran mereka sendiri dapat berubah-ubah. Template harga atau paket harga ini berisi sekumpulan biaya dan metrik standar yang menentukan bagaimana biaya layanan cloud diukur dan dihitung. Nah, template harga ini menentukan struktur model penetapan harga dengan menetapkan berbagai unit ukuran, kuota pengguna, diskon, dan biaya termodifikasi lainnya.
Model penetapan harga dapat berisi beberapa template harga dan formulasinya ditentukan oleh beberapa variabel seperti berikut. Nah, ini variabelnya ada metrik, biaya, dan harga terkait. Ini adalah biaya yang bergantung pada jenis alokasi sumber DTI, seperti alokasi sesuai dengan permintaan dengan versus lokasi yang dipesan. Terus ada juga definisi tarif tetap dan variabel. Tarif tetap didasarkan pada alokasi sumber daya dan menentukan kuota pengguna yang termasuk dalam harga tetap. Sedangkan tarif variabel disesuaikan dengan penggunaan sumber daya aktual. Dan juga ada diskon volume. Semakin banyak sumber DTI yang dikonsumsi seiring dengan semakin meningkatnya tingkat kekayaan sumber DTI, sehingga memungkinkan konsumen cloud memenuhi syarat untuk mendapatkan diskon yang lebih tinggi. Dan ada juga terakhir opsi penyesuaian biaya dan harga. Nah, variabel ini dikaitkan dengan opsi dan jadwal pembayaran. Misalnya konsumen cloud ini dapat memilih cicilan pembayaran secara bulanan, semesteran, atau secara tahunan. Template harga penting bagi konsumen cloud yang menilai penyedia cloud dan menegosiasikan tarif, karena harganya dapat bervariasi tergantung pada model pengiriman cloud yang diadopsi. Nah, misalnya atau contohnya dia secara IaaS. Jadi penetapan harga biasanya didasarkan pada alokasi dan penggunaan sumber DTI yang mencakup sumber data jaringan yang ditransfer, jumlah server virtual, dan kapasitas penyimpanan yang dialokasikan. Itu untuk IaaS. Sedangkan untuk PaaS ini mirip dengan IaaS. Jadi model ini menentukan harga untuk jaringan data yang ditransfer, server virtual, dan penyimpanan. Harga bervariasi tergantung pada faktor-faktor, misalnya seperti konfigurasi perangkat lunak, alat pengembangan, dan biaya lisensi. Karena ini adalah PaaS. Dan juga ada SaaS. Jadi karena model ini hanya mementingkan penggunaan perangkat lunak saja, gitu ya. Jadi harga ini ditentukan oleh jumlah modul aplikasi dalam langganan, jumlah konsumen layanan cloud yang didominasi, dan juga jumlah transaksi. Untuk yang SaaS, ini ada layanan cloud, contoh gambar seperti ini. Layanan cloud yang disediakan oleh satu penyedia cloud dapat dibangun di atas sumber DTI yang disediakan dari penyedia cloud lain. Misalnya di sini model penetapan harga terintegrasi, di mana konsumen cloud ini dia menyewa produk SaaS dari penyedia cloud A, yang menyewa lingkungan IaaS termasuk server virtual yang digunakan untuk menghosting layanan cloud dari penyedia cloud B. Gitu. Jadi cloud A ini nyewa IaaS dari cloud B. Gitu. Dan konsumen cloud membayar penyedia cloud A, sedangkan cloud A membayar ke penyedia cloud B. Gitu. Jadi cloud A ini ngesup juga ke cloud B untuk infrastrukturnya. Dan di sini ada juga model penetapan harga terpisah, di mana konsumen cloud menyewa server virtual dari penyedia cloud B. Jadi cloud ini, cloud consumer nyewa dari provider cloud B untuk menghosting layanan cloud dari penyedia cloud A. Jadi kedua perjanjian penyewaan tersebut mungkin telah diatur oleh konsumen cloud, oleh penyedia cloud A. Jadi diatur sama si cloud A. Sebagai bagian dari pengaturan ini mungkin masih ada jumlah biaya yang ditagih langsung oleh penyedia cloud B kepada penyedia cloud A, gitu ya. Selanjutnya ada pertimbangan tambahan. Ya, ada negosiasi. Negosiasi ini penetapan harga penyedia cloud seringkali terbuka untuk negosiasi, terutama bagi pelanggan yang bersedia berkomitmen untuk volume yang lebih tinggi. Jadi dia volume tinggi atau jangka waktu yang lebih lama. Negosiasi harga ini tergantung dapat dilakukan secara online melalui situs web penyedia cloud dengan mengirimkan perkiraan volume penggunaan bersama dengan diskon yang diusulkan. Bahkan ada alat yang tersedia bagi konsumen cloud untuk membantu menghasilkan perkiraan penggunaan sumber DTI yang akurat untuk tujuan ini, untuk negosiasi. Terus selanjutnya ada opsi pembayaran. Setelah menyelesaikan setiap periode pengukuran, sistem manajemen penagihan penyedia cloud ini menghitung jumlah yang harus dibayar oleh konsumen cloud. Ini ada dua opsi pembayaran yang tersedia, yaitu ada prabayar dan pasca bayar. Dengan penagihan prabayar,
konsumen cloud diberikan kredit penggunaan sumber TI yang dapat diterapkan ketagihan mudah di masa datang. Sedangkan dengan metode pasca bayar, konsumen cloud ditagih untuk setiap produk konsumsi sumber daya lainnya. Biasanya dilakukan setiap bulan. Ini untuk pasca bayarnya. Dan juga ada pengarsipan biaya. Jadi dengan melacak informasi penagihan historis, baik penyedia cloud maupun konsumen cloud dapat menghasilkan laporan yang lebih detail atau mendalam yang membantu mengidentifikasi tren penggunaan dan keuangan. Terima kasih.